Selamat pagi Pak Puji. Selamat pagi Sehat. Pak Sabitun. Alhamdulillah sehat. Pak Bitun sehat? Lambine saya temen ya Pak. Niki jan gegah temenan nggih. jalur gunung nggih. Kenapa ajeng di Gentos. ngono nggih, napa niki tempun awon iki Pak? Nggih. Wis suwi Pak. Yo 2 tahun Pak. Sing apik kan bangsa. Tau ge foto bareng nyong ya. Nah, niku nggih ceritane niki Aduh, riyen napa nggih? saking pacar pertama. Weh, niku sanes niku. Pripun Pak Bitun? Oh, ngeten Pak. Nggih. Niki wingahane kan kemarin kan kita sudah diberi kesempatan untuk mengikuti proses pembelajaran yang panjenengan lakukan di kelas. Oh Dan nggih, terima kasih siap-siap. sekali, luar biasa panjenengan, anak-anak juga luar biasa. Iya. Harapan kita semuanya adalah anak-anak kita menjadi anak-anak yang solid. Amin amin amin. Nggih, amin ya. Nah, namun tidak ada gading yang tak retak. Ya, Betul, tidak betul, ada betul. sesuatu yang benar-benar sempurna kecuali Allah Subhanahu wa taala. Betul Pak. Nah, makanya terkait dengan pembelajaran kemarin, Ya. menurut Pak Puji itu ada hal-hal yang kelebihan dan kelemahan dari pembelajaran yang sudah dilakukan. Oh, terima kasih Pak Bitun. Setelah kemarin pembelajaran yang diobservasi oleh Pak Bitun dan Pak Kepala, kebetulan dari awal saya sudah mempersiapkan ya semampu saya mempersiapkan apa yang akan saya sampaikan. Namun demikian ketika di perjalanan ternyata kekurangan masih ada Pak. Masih banyak kekurangan. Yang pertama itu saya melihat dari pertama segi modulnya. Oh, modul. Ya. Modulnya gimana itu, Pak? Modul setelah saya pelajari di malam hari, ternyata ketika saya membuat modul itu kita kan jelas harus memperhatikan lingkungan yang pertama. Jadi antara lingkungan saya sampaikan misalnya di desa Kalikarung dengan yang ada di kota mungkin di Wonosobo itu kan jelas beda. Itu kita harus menyesuaikan yang pertama. Nah, kebetulan kemarin itu karena saya masih merasa ya itu sudah saya sesuaikan dengan lingkungan, tapi masih kurang ada ya. Perlu disesuaikan. Iya, perlu disesuaikan lagi. Berarti iya, modulnya perlu disesuaikan lagi. Itu yang pertama. Yang kedua, ketika proses pembelajaran sudah saya sampaikan baik itu tujuan, terus dari tema dan subtemanya itu sudah. Ya, kemudian siswa ya alhamdulillah sedikit banyak yang antusias lah, artinya karena penerapan disiplin positif sehingga kami menyepakati bersama, bukan saya yang membuat tapi kesepakatan bersama di kelas. Ternyata siswa ya begitu yang Bapak lihat lah, artinya alhamdulillah tidak gaduh, kondusif lah ya. Namun saya masih punya harapan lah, artinya anak itu ketika saya menanyakan misalnya gitu, ada yang ditanyakan misalnya yang menjawab 1-2 masih pasif ya, gitu, masih pasif. ya. Harapan saya itu ke depan tidak seperti itu, yang saya harapkan lebih banyak yang lebih banyak yang aktif itu dari kekurangan saya. Kemudian tadi karena disinggung kelebihan, ya gimana ya kalau misalnya saya bilang tidak ada pembelajaran itu pasti ada kekurangannya, tapi ada kelebihannya gitu ya. Kelebihannya mungkin Bapak kemarin melihat anak alhamdulillah tidak terlalu gaduh lah ya. Tidak ramai karena mungkin sudah menyepakati bersama di awal pembelajaran. Itu yang saya rasakan. Itu sehingga anak bisa mengikuti sampai selesai. Cuman ini catatan saya kalau Pak Bitun mungkin juga sama. Saya tidak melihat waktu, Pak. Jadi saya ingatnya itu bukan bulan puasa. Jadi kalau bukan bulan puasa, masih seolah-olah 40 jam. Nah, 40 menit per jamnya. Sehingga kalau jam ketiga
jeda istirahat, setelah istirahat 2 jam itu kalau kemarin saya terapkan itu pas, tapi nggak pasnya itu ini bulan puasa. Dan itu disadari Ketika di akhir pas mau kelompok itu apa namanya? Tapi saya yakin Pak Puji kan sudah mampu mengatasi itu kemarin itu ya. Ya sudah, tapi kan saya langsung itu ya bahasanya apa bahasanya gugup kilat. Nah, itu kan tidak boleh. Yang penting apa modul tercapai gitu, sementara tidak tercapai secara keseluruhan. Ya, tidak tercapai keseluruhan. Pas anak itu presentasi ke depan itu kan karena jamnya habis kan hanya baru 2 kelompok Pak. Seharusnya semuanya harus maju, kan ada penilaiannya. Tapi kalau pembelajaran biasa Pak Puji sudah seperti itu nggih? Biasanya yang sudah. Ya, kalau lagi nggak puasa. Ya, kalau satu lagi itu nggak sibuk. Kalau misalnya sibuk tiba-tiba ada urusan yang harus diselesaikan di kantor atau di TU, ya itu kan manusiawi lah, kondisional. Ya. Tapi biasanya saya. Nah, dari tujuan yang kemarin disampaikan Pak Puji, kan fokusnya itu kemarin di diferensiasi proses. Oh iya, betul Pak, betul. Masih ingat nggih? Ya. Nah, kira-kira dari tujuan yang kemarin disampaikan itu, apakah menurut Pak Puji itu diferensiasi prosesnya clue-nya udah dapat atau belum? Kalau saya ya gimana? Kalau saya mengamati sendiri itu sudah Pak. Sudah. Ya, sudah di prosesnya. Namun demikian tadi yang saya sampaikan, harapan guru kadang tidak sesuai dengan siswa Pak. Artinya gini maksudnya gitu. Guru sudah pinginnya seperti ini. Nah, tapi anak kan kadang menerimanya belum tentu seperti harapan yang saya sampaikan gitu, seperti tadi yang di awal saya sampaikan gitu. Tapi kita melihat tingkatannya juga Pak. Sehingga kemarin saya sampaikan karena kita di desa ada peralatan yang cukup terbatas sederhana, itu sudah luar biasa, sudah disyukurilah karena memang di desa gitu. Tapi kadang idealis seorang guru menuntut kepada anak kan harusnya seperti ini gitu. Nah, idealnya gitu. Tapi kita akan kembali lagi karena kita di sekolahan-sekolahan pinggiran yang harus menata daripada kekurangan-kekurangan itu. Ya itulah kelebihan dari kurikulum kita. Ya, itu. Pak Puji. Ya. Kemudian dari apa yang disampaikan Pak Puji, dari kelemahan, bukan kelemahan lah ya, kekurangan menurut Pak Puji tadi yang disampaikan, rencana tindak lanjutnya apa Pak? Oke Pak, untuk rencana tindak lanjutnya saya mencoba itu ke depan itu karena kita kemarin proses ya Pak ya. Nah, saya pinginnya itu nanti kita masuk ke diferensiasi konten paling tidak lah Pak. Produk ya. Iya, produk dan kontennya itu sehingga anak mungkin akan terlihat sesuai dengan harapan guru gitu. Walaupun di dalamnya kan kita dalam pembelajaran itu kan tidak boleh memaksakan cita-cita atau harapan anak gitu. Kita kan justru malah mengikuti apa yang diinginkan anak gitu kan, karena diferensiasi itu fokus pada anak gitu kan. Nah, jadi guru hanya sekedar sebagai pendamping. Nah, pendamping itu Pak. Jadi selebihnya pada anak. Anak ya, seperti apa? Contohnya misalnya kita dalam produk itu mungkin anak nanti, Pak saya sukanya seperti ini. Kemarin kan di akhir kan saya singgung itu Pak. Misalnya siapa yang suka dengan masalah misalnya suku. Ya itu kan kemarin saya melihat tuh siapa sih yang suka dengan keragaman budaya misalnya gitu. Nah ternyata bervariasi, ada yang tunjuk jari 4, ada 2 anak, bahkan ada yang tidak ada. Ada yang tidak disukai salah satu topik ya. Dari topik itu ada yang tidak suka. Lah berarti kan saya dari proses itu kemudian kedepannya kan saya harus punya produknya. Itu menurut saya itu mungkin seperti itu Pak. Oke. Itu luar biasa. Jadi kemudian aktivitas pengembangannya kan di tadi diferensiasi produk. Artinya siswa bisa memperoleh beragam produk ya.
terus tujuan yang tidak dicapai kan ada siswa ini dapat membuat produk Iya. yang lebih diferensiasi sesuai dengan harapan. harapan. Nah, ukuran keberhasilannya itu seperti apa, Pak? Kalau dilihat dari keukuran keberhasilan kan itu jelas tidak mungkin akan sama, Pak. Iya, iya. Artinya Pak Puji kan tetap harus punya grade lah. Ya. Jadi untuk saat ini dengan kondisi sekolah yang seperti ini, anak-anak seperti ini, kemudian fasilitas yang dimiliki oleh sekolah seperti ini, kira-kira ukuran keberhasilan yang akan ditargetkan Pak Puji itu yang seperti apa? Yang pertama kuncinya adalah anak senang dulu, Pak. Oh, anak senang dulu. Iya, kalau anak sudah senang, tidak memungkiri, berarti kita dalam proses pembelajaran itu sudah bisa diterima di hadapan anak-anak, Pak. Kalau misalnya saya memerintahkan ini, mereka bertolak belakang atau tidak menerima, berarti kan itu tidak berhasil, Pak. Oh iya. Ya, seperti contoh kemarin tadi saya sampaikan, siapa yang suka dengan suku? Lah kalau misalnya nggak suka, kalau saya paksakan, berarti kan ya itu namanya dosa besar. Dosa besar. Ya. Nah, kembali lagi karena disiplin positif, ya kita ya harus menerima, Pak. Iya. Kemarin kan yang saya lihat yang paling banyak kan masalah agama itu, paling banyak tunjuk jari. Berarti artinya dia ingin tahu pembelajaran tentang itu lebih dalam. Itu menurut saya itu, sehingga tolak ukur keberhasilannya itu berarti saya menggarisbawahi nanti sesuai dengan keinginan anak, tapi tidak keluar dari garis apa yang sesuai tujuan itu, kurikulumnya atau tujuan pembelajaran. Iya, itu menurut saya. Anak senang sesuai dengan alur tujuan pembelajaran. Nah, kemudian dari hal ukuran keberhasilan yang disampaikan Pak Puji, kira-kira membutuhkan daya dukung apa saja, Pak? Oke, yang pertama, daya dukung yang dibutuhkan untuk kesuksesannya pengembangan yang ini. Ke depan pertama itu paling tidak siswa sudah, kan di sini di SMP kita itu punya ya ada tab lah, ada itu tablet ya, tablet itu kemudian Chromebook itu harapan saya ke depan dimaksimalkan untuk digunakan, Pak. Dipakailah, paling tidak kita pertama pengenalan, yang kedua sehingga anak itu nanti untuk mencari sumber itu tidak kesulitan. Oh, berarti harus internetnya masuk gitu, sehingga anak itu jaringan. Lebih jaringan. Anak lebih bisa leluasa untuk mencari sumber. Seperti kemarin, kenapa mungkin anak itu ragu-ragu menyukainya? Ya karena dia itu keterbatasan daripada informasi. Sumber dari mana? Iya, dari mana, dan informasinya terbatas, Pak. Coba kalau misalnya mereka leluasa mencari informasi berkaitan dengan hal yang positif, mungkin anak itu akan tunjuk jari lebih dari harapan saya. Mungkin anak juga lebih senang. Ya, lebih senang lagi. Mereka sekarang betul seperti itu, Pak. Selain itu daya dukung yang lain, misalkan dari teman sejawat atau mungkin kalau dari mungkin yang pertama dari pimpinan, Pak Kepala Sekolah dan teman-teman senior di SMP Negeri 2 Bawang, harapan saya ke depan saling sinergi, saling kerjasama dan saling mendukung. Apapun yang mungkin saya sudah lakukan yang banyak kekurangan ataupun sedikit ada kelebihannya, yaitu nanti kedepannya saling mensupport, Pak. Oh, saling ya, saya mungkin harus mensupport yang lainnya dan yang lainnya juga mensupport, sehingga pembelajaran di SMP kita itu betul-betul harapan saya itu pembelajaran yang menyenangkan, Pak. Iya, menyenangkan bagi siswa sesuai dengan lingkungan masing-masing, Pak, dan sesuai dengan mapel atau mata pelajaran yang kita ampu, gitu, Pak. Luar biasa, Pak Puji. Kira-kira, Pak, dari hal ini kapan itu Pak Puji itu pengen hal itu terwujud gitu, atau mungkin akan dimulai untuk mewujudkan itu, kira-kira mulai kapan, Pak? Harapan saya segera, Pak. Segera? Iya, karena ini berarti kebetulan kalau ini sudah akhir Maret, April paling tidak April, dan paling akhir itu adalah di tahun ajaran baru itu sudah, Pak. Oh, berarti April sampai Mei, Pak? Iya, itu paling tidak persiapan yang tadi saya sampaikan, paling tidak semua sudah
terkondisikan dan semua sudah bisa dilakukan. Karena kurikulum merdeka pada dasarnya kan sudah dimulai dari tahun-tahun yang kemarin. Iya, iya. Sehingga kalau ketika kita tidak mengejar berarti kan kita ketinggalan. Betul. Nah, apalagi di SMP kita kan sudah banyak yang lulus CGP dan kebetulan dari Bapak Kepala Sekolah juga sudah menjadi dari lulusan CGP juga, sehingga kan potensi untuk menggali kan lebih Iya. lebih. Dan besok harapannya Pak Puji juga lolos CGP. Amin ya, lebih mudah gitu loh Pak, artinya untuk menggali informasi gitu ya. Seperti itu Pak Bitun. Oke, terima kasih sekali Pak Puji dari hal terkait dengan rencana pengembangan, kemudian pasca observasi ini sudah banyak yang disampaikan kepada saya, beberapa sudah saya catat. Namun mohon maaf kalau nanti saya ada yang lupa, kalau nanti di lain waktu saya bertanya mohon untuk siap. memberikan waktu. Ya. Dan mungkin ada hal yang akan disampaikan lagi Pak. Ya, mungkin saya rangkum ya Pak ya. Jadi dari awal sekali lagi mohon maaf, pembelajaran mungkin yang sudah kami lakukan tentunya tidak mungkinlah kita akan sempurna 100% karena itu manusiawi, mesti ada kekurangan, dan semata-mata kalau ada kelebihan itu adalah pemberian dari Allah Pak. Ya, kalau misalnya ada kekurangannya itu adalah menjadi introspeksi saya sendiri, refleksi saya sendiri. Mudah-mudahan kedepannya apa yang tadi dibicarakan itu harapan saya, harapan Bapak Ibu guru yang lainnya itu sesuai dengan apa yang tadi saya sampaikan, bahwa pembelajaran itu pada dasarnya adalah menyenangkan bagi anak Pak, sehingga nanti kedepannya anak itu tidak haknya itu tidak tertutup, haknya itu betul-betul terpenuhi gitu Pak. Kemudian yang kedua, barangkali nanti kedepannya juga semuanya Pak, semua tidak hanya saya, dari kekurangan atau kelebihannya itu saling dikembangkan, saling tukar kauruh ataupun saling tukar informasi, sehingga menjadi sinergi yang menjadi satu kesatuan di SMP kita. Tujuannya adalah untuk memajukan Pak. Oke. Itu dari saya. Barangkali itu seperti itu adalah prinsip saya, dan mudah-mudahan juga semuanya juga seperti itu, sehingga nanti SMP kita itu menjadi SMP yang menjadi sauri teladan dan siswanya harapan bagi masyarakat, dan siswanya itu istilahnya pulang datang pergi senang ya, gitu loh Pak. Iya, senang gembira gitu di sini harapannya gitu. Oke, luar biasa Pak Puji. Saya tentunya sangat pingin sekali di bulan nanti April Mei mendengar kabar baik dari Pak Puji terkait dengan hal-hal harapan-harapan pengembangan yang akan Pak Puji lakukan. Siap. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan petunjuk jalan untuk kita semuanya. Amin. Dan terima kasih. Monggo selamat beraktivitas kembali. Oh, siap Pak. Matur nuwun Pak Puji. Nggih. Monggo dilanjutkan. Siap. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.